Saudara-saudari, jumpa lagi dengan saya Clement Sayon SVD dari KKI Unasangta Den Haag. Pada hari raya Tritunggal Maha Kudus ini, kembali saya sajikan kopi rohani bagi saudara-saudariku sekalian. Sebelum memulai sajian kopi rohani ini, mari kita awali dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, Engkau telah mengutus sabda kebenaran serta roh pengudus ke dunia. Dengan demikian Engkau mewahyukan kepada kami misteri agung hidup ilahi-Mu. Semoga kami dengan tulus ikhlas mengimani ketuhanan-Mu yang esa dalam 3 pribadi yang kami sembah dan kami muliakan kini dan sepanjang masa. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, sebuah pertanyaan yang sering ditanyakan dan mungkin kita juga pernah menanyakannya adalah, Tuhan, siapakah Engkau? Ada banyak jawaban untuk pertanyaan ini. Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan Sang Pencipta, Tuhan Juru Selamat, Tuhan Sang Hakim, Tuhan yang tak kelihatan, tak dapat dilukiskan. Tuhan adalah Bapa sekaligus sebagai Ibu. Tuhan berdiam di surga dan sebagainya. Tapi tidak ada jawaban yang sempurna. Setiap orang dapat mencoba merumuskan jawabannya sendiri untuk mengatakan sesuatu tentang Tuhan. Karena masing-masing kita menghadirkan dan membawa percikan ilahi di dalam diri kita. Tuhan, siapakah Engkau? Siapakah Tuhan? Di manakah Tuhan? Apakah Tuhan ada? Tuhan ada di mana-mana. Dia hadir di mana-mana. Dan Dia terjalin dengan seluruh keberadaan kita.
Siapa atau apa yang bisa menunjukkan kita jalan menuju Tuhan jika memang Tuhan itu ada? Menanggapi pertanyaan ini hendaknya kita dapat melihat Yesus dari Nazaret. Dia adalah firman Allah yang menjadi manusia. Kita boleh mengatakan dia adalah Allah yang kelihatan dalam bentuk manusia. Dia memperlihatkan siapa itu Allah. Yesus pernah berkata, "Barang siapa melihat aku, ia melihat Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Aku datang dari Bapa." Dalam diri Yesus kita melihat sosok seseorang yang penuh kasih, yang penuh rahim, yang penuh belas kasihan, yang peduli dengan orang. Hanya dengan jalan hidup baik dan memberikan hidupnya bagi yang lain. Ketika kita memandangi Yesus, kita melihat sifat-sifat Allah. Seperti itulah Bapa dan Putra, bagai pinang dibelah dua. Namun Allah tetap menjadi misteri. Lalu bagaimana kita bisa mengenal Dia? Santo Yohanes dalam surat pertamanya menulis, "Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita." Jadi kita akan mengenali Dia dalam cinta. Di mana orang-orang benar-benar saling mengasihi, saling menghormati dan menyayangi. Tuhan Allah ada. Tuhan hadir. Dia tidak jauh di langit yang tinggi, tetapi dekat di sini, di antara kita. Masing-masing dari kita tanpa kecuali menghadirkan percikan ilahi di dalam diri kita. Di mana ada cinta dan kasih, di sana ada Tuhan. Roh Yesus tentu tetap mengilhami kita untuk bersaksi sebagai pengikutnya, dan Ia akan menyertai kita sampai akhir zaman. Kita pun boleh mengalami kehadiran Tuhan sebagai Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dulu, sekarang, dan yang akan datang. Bapa adalah pencipta kita, masa lalu kita, asal-usul kita, sumber hidup kita. Putra adalah firman yang hidup saat ini, menjadi manusia, hidup di tengah kita sebagai sesama kita. Dan Roh memaklumkan hal-hal yang akan datang. Roh adalah janji masa depan. Mari, saudara-saudariku, kita tetap mengakui namanya dan percaya kepadanya hingga akhir hidup kita. Amin. Allah yang jauh namun dekat, yang tersamar namun hadir, ada bersama kita. Ia senantiasa berjalan bersama kita, selalu mengiringi perjalanan hidup kita di masa lampau, di masa sekarang, dan di masa yang akan datang. Semoga kita dituntun, diteguhkan, dikuatkan, dibimbing dan diberkati
dengan berkat-Nya. Dalam nama Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.